pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat teduh adalah momen rest in God. Saat yang indah di mana kita boleh menikmati hadirat Allah. Kita boleh merasakan begitu dekatnya dengan Allah tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari kita mengawali renungan pagi ini dengan doa. Memohon pertolongan Roh Kudus untuk menjamah dan mengubah hidup kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa. Kami rindu lewat kebenaran firman Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami rindu lewat kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami boleh seperti apa yang Tuhan mau. Hidup kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kami dipoles dan dibentuk semakin indah di hadapan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, dengan setiap keterbatasan hamba, Engkau sucikan, kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Bapa, berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Taruh terus hati kami yang rindu, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi makanan bagi jiwa kami, yang membuat kami kuat menghadapi setiap tantangan di sekeliling kami. Kami mau sambut firman Tuhan hari ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini, cinta kuat seperti maut. Ungkapan ini sudah terlalu sering kita dengar. Bahkan banyak orang yang mengamini hal ini. Pertanyaannya adalah, seberapa besarkah kekuatan cinta? Cinta kuat seperti maut diungkapkan oleh penulis Kidung Agung, yaitu Raja Salomo. Di dalam Kidung Agung 8 ayat 5-7 dikatakan, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Pernikahan tidak dapat dipisahkan dari cinta. Sebuah relasi juga tidak dapat terbangun tanpa cinta. Ini bicara tentang relasi antar dua individu yang rindu untuk mewujudkan sebuah impian indah menuju pernikahan. Menurut Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ungkapan cinta kuat seperti maut, apakah mengandung makna yang positif atau justru sebaliknya maknanya negatif? Ada sebuah lirik lagu, cinta itu anugerah, maka berbahagialah sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Bapak Ibu Saudara, back to Bible. Apa kata Raja Salomo tentang cinta kuat seperti maut? Pertama, cinta bicara tentang ingatan yang manis. Dalam Kidung Agung 8 ayat 5 dikatakan, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Cinta yang kuat mampu membuat seorang mengingat hal yang detail, termasuk tempat dan waktu. Sekalipun momen itu sudah berlalu begitu lama, namun masih lekat dalam ingatan. Dengan kata lain, cinta berbicara tentang menempatkan seseorang dalam pikiran secara berulang-ulang. Memori ini terpatri begitu kuat. Ketika seorang terus-menerus ada di dalam pikiran kita, inilah yang menjadi petunjuk siapa yang paling kita cintai. Di awal saya mengajukan pertanyaan untuk direnungkan bersama. Ungkapan cinta kuat seperti maut, apakah mengandung makna yang positif atau justru sebaliknya maknanya negatif? Sifat cinta digambarkan sebagai suatu kekuatan ekstrim yang mampu mendorong seorang ke arah yang positif, tapi juga negatif. Cinta dapat membangun tetapi juga meruntuhkan. Cinta yang semakin kuat terhadap pasangan hidup tentu maknanya sangat positif. Karena cinta inilah yang membuat kita dan pasangan dapat mengarungi biduk rumah tangga, sekalipun harus mengarungi lautan kehidupan yang penuh tantangan, gelombang dahsyat, badai yang menggoncang. Saya mendengar kesaksian seorang
wanita yang memiliki cinta yang sangat luar biasa untuk suaminya. Ketika ia tahu suaminya berselingkuh, ia tidak berpikir untuk menggugat cerai. Justru semakin dia melekat sama Tuhan, nangis habis-habisan sama Tuhan, memohon terjadi pemulihan dalam keluarganya. Tuhan begitu kuat menaruh dalam ingatannya masa-masa indah saat mereka berjanji di hadapan Tuhan untuk setia sehidup semati dalam suka dan duka. Dia juga semakin melayani suaminya dengan baik. Dia tidak pernah bersikap kasar. Ketika hatinya terasa sangat sakit, ibu ini curhat habis-habisan sama Tuhan. Sampai suatu hari suaminya memohon maaf dan berjanji tidak akan pernah melakukan kesalahan yang fatal ini. Keluarga mereka mengalami pemulihan. Suaminya justru mengalami pertobatan karena kesalehan istrinya. Saat keduanya flashback ingatan bahwa mereka di awal perjumpaan sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Cinta tidak pernah bisa dilepaskan dari ingatan yang manis atau sweet memory. Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory. Terkadang kamu tidak akan pernah tahu nilai dari suatu momen sampai itu menjadi sebuah kenangan. Dalam kamus orang yang sedang jatuh cinta akan muncul kalimat remembering is easy, it's forgetting that's hard. Mengingat itu mudah, melupakan yang sulit. Ada seorang teman pernah bertanya kepada saya, Lin, kalau cinta itu kuat seperti maut berarti bukan salah gue dong. Kalau sampai hari ini gue selalu ingat sama mantan. Banyak orang yang tidak bisa move on dari mantan akan mengatakan, we can be together, but you are always in my heart, for now and forever. Kita memang tidak bisa bersama, namun kamu selalu ada di dalam hatiku untuk saat ini dan selamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, makna ini menjadi negatif karena masih ada cinta untuk seorang yang sudah tidak patut lagi kita cintai. Cinta tidak salah, namun yang menjadi salah adalah mencintai orang yang salah. Kedua, cinta bicara tentang kepemilikan. Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Mungkin kita bertanya, bukankah cinta tidak selalu harus memiliki? Ini sering menjadi alasan klise ketika seorang memutuskan hubungan dengan pacarnya. Sekalipun perjalanan pacaran mereka sudah cukup panjang, bahkan ada yang sampai 10 tahun berpacaran. Tapi ketika seorang memutuskan secara sepihak, dengan simpelnya ia mengatakan, ternyata kita tidak jodoh, cukup sampai di sini saja. Namun pengkhotbah mengungkapkan cinta dengan sisi yang berbeda. Cinta diibaratkan seperti meterai. Dalam budaya kuno, meterai merujuk pada sebuah benda yang dipakai di leher, yang diikat dengan tali ataupun benda yang berfungsi seperti cincin yang dilingkarkan di jari tangan. Secara umum, khotam ini bentuknya bermacam-macam. Dengan istilah lain, khotam menjadi tanda kepemilikan seseorang terhadap sesuatu, entah itu orang atau benda. Penggunaan kata khotam atau keterangan tentang posisinya, yaitu di hati dan lengan, menyiratkan bahwa sang wanita sebenarnya meminta dirinya dimiliki oleh kekasihnya dan dijadikan sesuatu yang sangat berharga serta dibawa kemanapun sang kekasih pergi. Rasa cinta seseorang membuatnya bermimpi suatu hari kelak orang yang dicintainya akan menjadi miliknya. A person that truly loves you will never let you go, no matter how hard the situation is. Seorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah melepaskanmu, tidak peduli seberapa sulit situasinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bicara tentang cinta seringkali disertai dengan kiasan. Penulis pengkhotbah sepertinya sangat memahami kesulitan untuk memahami penjelasan tentang cinta. Itulah sebabnya dia berusaha menerangkan cinta melalui metafora-metafora yang cukup populer dan dapat dipahami orang pada zamannya. Metafora yang pertama yang dipakai untuk menggambarkan natur cinta adalah maut. Di sini penulis mengaitkan cinta dengan kecemburuan dan kegairahan. Keduanya diibaratkan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Melalui tulisan ini penulis mau menyampaikan pesan bahwa cinta berkaitan dengan kepemilikan. Metafora yang kedua, cinta adalah api karena api dianggap sebagai kekuatan yang hebat. Metafora yang ketiga yang dipakai untuk menggambarkan natur cinta adalah air. Gambaran tentang air
entah sungai atau laut, memang menggambarkan sesuatu yang ditakuti yang berada di luar kekuasaan manusia. Manusia tidak mampu mengetahui apa yang terjadi di kehidupan bawah laut, dan itu digambarkan sebagai suatu tempat yang sangat misterius. Metafora yang terakhir adalah harta. Arti di balik metafora ini tidak sukar untuk bisa kita pahami. Intinya adalah cinta sangat berharga dan luar biasa. Tidak peduli berapa banyak harta yang dimiliki seorang, namun dia tidak akan pernah dapat membeli cinta yang sejati. Lirik lanjutan dari cinta itu anugerah. Rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujam, namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Bapak Ibu Saudara, cinta yang dari Tuhan adalah cinta yang membangun, bukan cinta yang menghancurkan. Di dalamnya terkandung ketulusan, sehingga tidak ada sedikit pun celah untuk saling menyakiti. Cinta itu akan terus tumbuh dan bersemi di sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk cinta sejati yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Terima kasih Tuhan Yesus, cinta sejati, cinta abadi yang Tuhan berikan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu,
Terima kasih Tuhan untuk cinta sejati yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya cinta yang Tuhan berikan dalam hidup kami membuat kami juga dapat mencintai orang lain dengan tulus, membuat kami boleh mencintai orang lain tanpa syarat, membuat kami mencintai orang lain tanpa dan walaupun. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami yang penuh dengan cinta, terutama cinta dari Tuhan yang membuat kami tidak lagi kosong, membuat kami tidak hampa, membuat kami tidak sendirian. Bahkan dengan cinta-Mu yang sejati Tuhan, membuat kami menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bahkan kami memiliki arti akan kehidupan kami, hidup yang bermakna, hidup yang boleh memberikan dampak juga bagi orang lain. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Biarlah setiap hari kami boleh berjalan dengan cintanya Tuhan. Kami boleh menikmati cinta Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Cinta yang tidak pernah surut oleh waktu dan apapun. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau sambut hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin.